Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Cikita Medi kembali hadir menemani Anda dalam program Klinik Sehat, solusi penyembuhan penyakit Anda. Ada yang menarik di pembahasan kita di hari ini, yakni ODT atau Oksidan Drainage Therapy, efektif mengatasi penyakit jantung dan ginjal. Seperti apa ya kira-kira? Nanti kita akan membahasnya bersama Ustadz Aziz Rusyanto sebagai Grandmaster Oksidan Drainage Therapy dan ditemani juga sang istri yaitu Umi Robiatul Adawiyah sebagai Female Master Oksidan Drainage Therapy. Dan untuk Anda yang ingin tanya-tanya bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 392 2121. Langsung saja kita sapa Ustadz dan Umi di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Umi, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Ustadz Umi? Ya. Iya, langsung saja kita berbincang-bincang. Bisa dijelaskan Ustadz bagaimana sistem ODT ini bisa efektif menanggulangi penyakit jantung juga ginjal? Baik, pemirsa Sindo TV yang Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita pagi ini kan bincang-bincang tentang apa efeknya seperti apakah ODT bisa menanggulangi gangguan jantung dan ginjal. Ini sangat efektif kenapa? Karena memang kerjaan kita adalah mengambil sources, sumber perkara adanya gangguan jantung ataupun ginjal. Nah, kita adalah mencoba mengambil sources, sumber perkara adanya gangguan jantung tersebut. Bukan sebagaimana kedokteran konvensional yang selalu melakukan tindakan akibat adanya gangguan jantung. Nah, kalau secara konvensional tentunya ketika orang jantung koroner, entah itu echonya atau segala macam, pasti dengan dilakukan tindakan pembedahan. Iya. Pembedahan yang tentunya high price ya, risikonya tinggi dan high cost, sangat mahal. Kemudian kalau kita adalah mencari sebab adanya gangguan jantung tersebut. Nah, ternyata setelah kita observasi secara mendalam selama 28 tahun ini, ternyata sumber perkara adanya gangguan jantung, koroner dan yang lainnya, entah itu echo dan sebagainya, itu karena adanya timbunan oksidan di daerah kapiler jantung. Nah, oksidan ini ternyata bisa diambil dengan cara di-cupping. Atau bekam ya, bahasa umumnya, atau candok kalau orang Jawa. Tapi yang diambil bukan darah, oksidan. Nah, alhamdulillah banyak sekali orang yang sudah divonis harus bypass, harus pasang ring, sudah 80%, 90% sumbatan, nah, atau echonya pun ritme itu juga nggak normal. Iya, irama jantungnya itu subhanallah begitu ditarik dilakukan tindakan ODT itu spontan biasanya enak, kemudian ketika di-cap normal. Nah, awal-awal kita mengetahui bahwa kita terdeteksi penyakit jantung itu ciri-cirinya seperti apa sih Pak Ustadz? Ya, secara umum tentunya orang akan merasakan dada nggak nyaman. Dan menyerang semua umur ya, semua dan sekarang umur. yang muda juga bisa kena jantung. Ya, karena apa? Karena kan konsekuensi hidup ya. Ketika orang makan, minum, menghirup udara, kemudian itu tidak bisa diserap oleh tubuh, kemudian kebetulan ngumpulnya di daerah jantung, maka gejalanya jantung koroner. Nah, seperti naik tangga sedikit aja udah ngap-ngapan, jalan sedikit nggak enak, nyeri di sebelah kiri, dada sebelah kiri. Itu indikator awal. Maka dengan dilakukan tindakan ODT udah hilang. Bahkan yang sudah tanda tangan bypass ataupun pasang ring, itu dengan dilakukan tindakan ODT besok di CAT sudah nggak ada lagi. Artinya sudah normal, goalnya sembuh, tapi tidak harus dengan operasi. Nah pemirsa, jadi metode penyembuhan dari klinik BM ODT ini merupakan ODT sendiri, yaitu metode bekam ya, dan juga metode spot ya. Nah sekarang kita beralih ke Umi. Nah, spot ini apa sih Umi? Spot itu singkatan dari Spiritual of Use Touch Treatment. Jadi untuk mengetahui, mendiagnosa, dan ini memang ciri khasnya di BM ODT, kita melakukan tindakan spot dulu, baru nanti kita lakukan tindakan ODT-nya. Oh, bertahap ya, jadi ada dua ya. Kita spot dulu untuk pendeteksian, lalu melakukan ODT. Iya. Untuk yang putra biasanya memang ya spotnya sama Ustadz gitu. Oh, jadi Umi bagian untuk wanitanya. Ya, wanitanya. Jadi ada kalanya sebelum melakukan tindakan spot dulu sama ODT, mereka kepingin konsultasi ada, tapi kalau
Umi sendiri kadang melayaninya sambil nerapi itu, ya itulah kita saling sharing ternyata. Terapi psikologis Ya, ya. di situ ternyata mungkin beda dengan Ustadz, karena kalau kita kan lebih cenderung ke perasaan ya, terus apa sih kehidupan itu gitu. Iya. Nah ternyata semua penyakit manusia itu kalau yang Putri lebih didominasi dengan psikis yang tidak siap dengan menerima apa sih yang saat ini lagi kita hadapi. Iya. Itu seperti itu. Seperti ya bagaimana belajar syukur, bagaimana belajar sabar, dan sampai ketataran ikhlas itu seperti apa. Nah itulah. Jadi kalau udah masuk ke dunia sport, apakah iya penyakit ini diawali dengan medis atau non medis? Jadi dideteksi dengan menggunakan spot. Ya, Oke. di situ. Jadi Umi bisa mendeteksi lalu menyimpulkan dan langsung melakukan tindakan ODT atau bekam ini. Nah. Gitu. Oke pemirsa, di rumah juga bisa telepon langsung ke call center dari ODT milik Bapak Ustadz Azib Susyanto sendiri, yaitu di 021 422 2970, atau bisa juga hubungi 0878 7503 3411 atau 0812 157 7652 dan 0813 1572 8206. Dan untuk alamat pengobatan bisa dilihat di layar TV Anda. Oke, dan pembicaraan semakin seru saja ya Ustadz Umi. Pemirsa, masih banyak informasi yang akan kami sampaikan. Dan jangan lupa ya, kami tunggu partisipasi Anda di nomor telepon interaktif kami di 021 392 2121. Kita rehat dulu sejenak ya, kami akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, Cepat dan Mudah kali ini ingin mengajak Anda untuk berkreasi di waktu luang Anda. Dengan memanfaatkan pakaian bekas, Anda bisa menghasilkan tas cantik seperti ini. Menarik bukan? Bahan yang digunakan sangatlah sederhana. Anda hanya perlu menyiapkan kaos bekas dan gunting. Langkah pertama, gunting jahitan di bagian bawah kaos. Lalu gunting kembali bagian kaos yang sudah dipotong tadi secara vertikal, hingga membentuk rumbai-rumbai seperti ini. Lakukan hal yang sama pada bagian lengan kanan dan kiri kaos Anda seperti langkah kedua. Kemudian, ikat membentuk simpul pada bagian yang sudah terpotong tadi. Lakukan juga pada bagian lengan kiri dan kanan kaos. Langkah terakhir, gunting bagian bahu kanan dan kiri kaos Anda sedikit saja untuk memasukkan tali hasil potongan bagian bahu kaos yang berfungsi sebagai tali tas tersebut. Tada! Tas serbaguna hasil kreativitas Anda pun siap dipamerkan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sudah waktunya para pekerja pabrik turun tangan. Mewakili mereka yang hobi main bola. Starling pada hari dan jam berikut. Semua video klip tembang klasik dari artis favorit Anda akan membawa nuansa retro penuh kenangan. Retro Hits pada hari dan jam berikut. Pengobatan alternatif menjadi pilihan masyarakat pada umumnya, dikarenakan pengobatan alternatif lebih terjangkau dan efisien. Dengan adanya pengobatan alternatif, masyarakat bisa merasakan hidup sehat dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Kini telah dibuka pengobatan alternatif BMODT atau Bengkel Manusia Oxygen Drainage Therapy yang dikomandoi secara langsung oleh pendirinya, Ustadz Azib Susyanto dan Ustazah Robiatul Adawiyah. Teknik ODT mengembangkan 3 ilmu yang dikombinasikan menjadi satu unsur, yaitu pengobatan nabawi,
patologi anatomis, dan standar medis modern. Dengan memadukan ketiga ilmu tersebut, memperkecil nama menjadi oxidant drainage therapy yang berarti mengeluarkan racun dan oksidan dari dalam tubuh. Selama itu tidak menimbulkan infeksi, dan berarti sterilisasinya mesti jaga betul. Konsep ini merupakan cara sosialisasi pengobatan Rasulullah, melakukan terapi di bidang kesehatan yang dapat diakui sekaligus sebagai pendamping dalam dunia kedokteran. Ya pemirsa, kembali lagi kita di Klinik Sehat pastinya bersama Ustadz Aziz Susianto dan Umi Robiatul Adawiyah dari pengobatan klinik BEM ODT atau oksidan drainage terapi. Tadi pemirsa sudah melihat sekilas mengenai profil dari klinik BEM ODT dan proses-proses terapi ya. Dan Anda pun ya bisa berinteraksi langsung di nomor telepon interaktif kami di 021 392 7456 atau di 021 392 2121. Yuk mari kita lanjutkan perbincangan tadi yang terputus ya Pak Ustadz. Nah, seberapa penting sih untuk tindakan spot ini? Apakah harus spot saja atau ODT saja atau harus dua-duanya juga? Baik, pemirsa Sido TV yang dimuliakan Allah, kenapa harus spot gitu ya? Karena memang penyakit itu kan ada dua, bisa medis, bisa non medis. Iya. Artinya apa? Simptomnya sama, jantung koroner kan. Tapi bisa jadi sebab adanya jantung koroner ini beda-beda. Nah, karena kita tidak tahu apakah ini medis murni apa non medis, maka kita cek dulu dengan konsep spot tadi. Kita spot itu kan singkatan ya, jadi spiritual abuse touch treatment. Ada yang spiritual hanya sekedar di touch saja pembuluh darahnya, dan itu mengandung pengobatan. Kenapa kok begitu? Kita hanya mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah bahwa mengatakan ini syaitan hanya ciri minimal dan mencerodam. Jadi syaitan itu dari golongan jin itu ketika masuk tubuh manusia di pembuluh darah. Nah, biasanya ketika orang mengalami gejala jantung, kemudian sudah sampai di kateterisasi, kemudian di balon, kemudian di pasang ring sampai di bypass kok masih nyeri. Iya. Nah, ini biasanya sumbernya bukan medis, tapi non medis, yaitu adanya jin yang bersemayam di pembuluh darah jantung sehingga nyeri. Nah, maka ini bisa sembuh ketika yang bikin nyeri jin tadi suruh keluar dari situ, maka kita spot. Iya, oke boleh kita angkat telepon sebentar? Ya, Assalamualaikum, Klinik Sehat. Salam. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Ari di Pontianak. Dengan Pak Ari di Pontianak. Bapak langsung saja dikonsultasikan bersama narasumber kami. Silakan. Oh iya. Ya. Mau tanya, Ya, silakan. adakah ciri-ciri perilaku kebiasaan orang yang mempunyai gejala jantung lemah? Oh ya. Kemudian tentang jantung koroner nih Pak, Ya. apa faktor apa saja yang bisa menyebabkan orang itu terkena jantung koroner? Misalnya dari makanan atau kebiasaan. Ya. Yang ketiga atau yang terakhir, hal-hal apa saja yang bisa mencegah agar tidak terkena jantung koroner? Ya. Oke, Bapak, kita sudah menangkap semua pertanyaan Bapak dan kita langsung bahas dan terima kasih atas teleponnya. Oke, langsung Baik, saja Pak. ciri-ciri awal yaitu biasanya nyeri di dada bagian kiri. Nah, nyeri itu misalkan ketika makan minum atau minum hangat saja ada terasa ser gitu ya. Kemudian nafas juga agak nyaman ketika harus jalan agak ngangkat atau jalan Lebih agak cepat kencang. ngos-ngosan ya. Ataupun naik tangga pun orang lain biasa kalau kita
Cepat capek. capek. Kemudian mudah capek, itu juga antara lain gejala awal. Nah kemudian apa makanan apa? Ya sebenarnya semua makanan yang mengandung sintetis ya, kayak pengawet, pewarna, junk food, kemudian ada perasa sintetis, kemudian yang kental-kental, ini juga bisa memicu adanya timbunan oksidan yang akhirnya menjadikan jantung koroner. Kemudian bagaimana pencegahannya? Tentunya pencegahannya sebagaimana dokter konsul sama, yaitu satu bagaimana makanan-makanan yang satu berserat tinggi, mudah dicerna, itu yang untuk pencegahan. Kemudian makanan yang tidak memicu terjadinya pengentalan darah. Karena dengan kentalnya darah, seandainya ada sedikit penyumbatan saja, itu akan membuat susah jantung memompa darah. Nah ini yang jadi masalah. Kemudian olahraga, karena dengan olahraga tentunya oksidan itu akan tereduksi lewat keringat. Ini yang harus dilakukan. Tapi kalau sudah kadung ada, kalau konsep-konsepnya kan tadi dipasang ring ataupun di bypass gitu ya. Dengan diambil lewat tindakan ODT ini, oksidan di drainage, itu biasanya normal walaupun sudah 90%. Jadi tanpa harus dioperasi dengan tadi risiko yang mahal, kemudian biaya yang tinggi. Nah ini insya Allah sembuh. Itu seperti itu Pak Ari dari Pontianak tadi ya. Kemudian kembali tadi kepada sebab. Nah, kalau sebabnya makanan tentunya tadi dengan di ODT. Kalau sebabnya non medis itu ya tadi dengan spot. Nah, non medis ini juga ada yang sifatnya misalkan orang dulu pernah belajar ilmu kebal dan segala macam, kemudian karena sudah umur nggak dipakai. Nah biasanya harus dia juga bikin terus penyakit, marah kok gue nggak dipakai lagi. Nah, maka biasanya ada yang menjadikan simptom atau gejalanya itu jantung, tapi tiket segala macam nggak kelihatan. Ya Pak Ustadz, kita akan lanjutkan setelah ini karena perbincangan semakin seru ya. Ya pemirsa, untuk Anda yang ingin berkonsultasi bisa menghubungi kami di nomor 021 392 2121. Sesaat lagi tetap di Klinik Sehat. Pemirsa, apakah Anda sering mengalami bau tak sedap pada sepatu di rak sepatu Anda? Padahal sepatu jarang digunakan. Pertama, siapkan 1 atau 2 lembar koran sesuai kebutuhan. Kedua, ambil sepatu yang berbau tidak sedap. Dan balut sepatu dengan koran. Dalam hal ini, koran akan menyerap bau tak sedap pada sepatu. Diamkan hingga bau tak sedapnya hilang. Cukup mudah ya pemirsa. Selamat mencoba. Ini bukan main bola di pabrik, tapi kompetisi sepak bola antar pabrik. Starlink pada hari dan jam berikut. United sudah memiliki daftar nama-nama pemain yang akan diboyong. Rangkaian berita menarik olahraga dalam maupun luar negeri. Dilengkapi highlights pertandingan dari berbagai cabang olahraga. Sindo Sports pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ya, kembali lagi di program Klinik Sehat bersama Ustadz Azib Sucianto, sang Grandmaster ODT, ditemani juga oleh Umi Robiatul Adawiyah sebagai female master ODT. Langsung kita lanjutkan tadi pembicaraan yang terputus ya. Jadi kalau misalkan seseorang pasien yang didiagnosa
mengalami penyakit jantung dan merasakan nyeri-nyeri, pendeteksian wah kayaknya dada nyeri nih pasti jantung nih, tapi pas waktu di medis ternyata tidak terdeteksi dia mengalami penyakit jantung. Nah berarti ini non medis dong. Non-medis. Nah bagaimana itu pendapat Pak Ustadz? Ya, jadi selama ini kan kesannya kalau non medis itu mistis gitu ya. Iya. Padahal ini tidak mistis. Karena apa? Satu, kita landasannya adalah apa yang disampaikan Rasulullah. Dan jin itu memang ada. Allah sudah mengatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak jin dan manusia untuk ibadah. Nah, ada jin-jin yang memang ingin mengajak bagaimana iblis ya, dari golongan iblis itu bagaimana mengajak manusia ke neraka kan gitu ya. Nah, mereka minta disembah segala macam. Nah, kemudian ada orang yang dulu melakukan ritual-ritual tertentu untuk kekebalan segala macam. Nah, kemudian dia nggak pakai lagi. Tidak mengasah Tidak mengasah lagi. Maka akhirnya ketika misalkan dulu waktu muda kan namanya anak muda ya, ingin bagaimana biar mencoba dan biar dianggap sesuatu. Tapi ketika sudah umur, udah punya anak kan nggak dipakai lagi. Nah biasanya suka bikin penyakit. Menjadi timbunan ya. Timbunan ada yang di perut, kalau dulu permainannya di perut, kalau di dada ya di dada. Nah maka itu ketika ada simptom sakit atau gejala sakit itu didetek dengan alat-alat kedokteran kadang tidak kelihatan. Karena memang sumbernya adalah bukan dari medis. Maka itu dengan konsep spot itulah, atau kita bahasa agama ada ruqyah, ya kita sadarkan, kita reposisi kembali jin itu tidak lain untuk ibadah kepada Allah, kita suruh tobat, itu kerjaan kita. Maka dengan cara itu kemudian nanti baru setelah itu dilakukan tindakan ODT. Rumah-rumah dia yang dia untuk sembunyi itu di drainage oksidanya, maka insya Allah tuntas gitu. Oke, ya pemirsa di rumah juga bisa telepon langsung ke call center dari ODT milik Bapak Ustadz Azib sendiri, dan untuk alamat pengobatan bisa dilihat di layar televisi Anda. Oke, kita beralih ke Umi. Biasanya pasien yang datang itu keluhan-keluhan penyakit jantungnya seperti apa sih? Misalkan dada nyeri kah, atau irama jantungnya yang tidak stabil, atau bagaimana yang lebih parah, bisa diceritakan Umi? Banyak banget ya. Banyak banget ya. Banyak banget. Usianya biasanya rentannya antara berapa sampai berapa yang mengalami Ada kemarin yang baru SMA ya. Iya ya. Masih SMA. Lebih banyak yang muda sekarang yang penyakit jantung. Karena kalau Umi, kalau udah nerapi itu masuknya semua itu kan dari psikis ya. Iya. Nah, untuk anak-anak yang ya katakanlah masih pelajar, pelajaran sekarang dengan Umi dulu lain. Nah, ini mereka yang masuk ke kita masih muda, masih belia, kok ada ritme jantung yang tidak bagus, itu biasanya dari pola makan. Pola makan tidak teratur, apalagi pagi itu rata-rata anak-anak itu jarang sekali untuk makan untuk sarapan, pagi. Nah, ini Umi pun lagi belajar dan gerilya ini untuk anak-anak Umi sendiri itu ya. Itu pagi tidak sarapan, nanti tahu-tahu istirahat pertama, padahal dia sudah harus belajar, otak kita harus dipakai terus. Nah ini nih yang seperti ini. Jadi tidak seimbangnya antara tenaga yang dikeluarkan dengan asupan yang masuk. Karena dari sini Umi, semua manusia itu tidak ada yang memperoleh tenaga itu tanpa dengan pola makan. Seperti itu. Jadi tergantung dari kitanya. Di usia belia ini ada les, ada pelajaran udah sampai yang full disco atau boarding. Itu ketika mereka tidak ngeh dan mungkin guru-gurunya pun tidak memberikan mengingatkan. Ini ya akan terjadi seperti ini. Sistem kita ada yang tidak bagus gitu. Jadi semua penyakit manusia itu juga dari psikis, yang kenanya ke lambung, lagi-lagi soal makanan. Pak Ustadz, kira-kira bagaimana sih metode ODT ini, bisa dijelaskan Pak Ustadz? Jadi tadi yang pasti untuk penyembuhan jantung koroner ya. Jadi gini, tadi saya katakan ODT ini kan terbentuk dari asupan makan, minum atau udara, atau ini konsekuensi hidup. Maka ketika asupan makan, minum atau udara yang tidak terserap oleh tubuh ini ngumpul di daerah kapiler jantung, maka simptomnya adalah jantung, itu koroner atau ritmenya. Nah ini dengan cara ODT, karena ini sumbernya itu, maka itu di drainage, itu selesai masalah. Nah sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi sebenarnya dengan adanya ODT ini. Kita tidak akan, nah ini ada, kalau ini adalah di tayangan ada medical record pasien yang mengalami jantung koroner ya. Kalau ini ginjal ini. Oh ginjal, ginjal yang mana dia ini sebelum diterapi dia kan kreatinin itu 29,4, uriumnya 200-an, kemudian habis diterapi setelah dicek kembali menjadi 1,7 kreatininnya, kemudian urium menjadi 65. Itu antara lain cukup signifikan ya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena memang
kerjaan kita ini adalah bagaimana mendrainase sumbatan. Nah, kalau ini adalah hepatitis. Yang sebelum diterapi itu 112 SGOT-nya, SGPT-nya itu 73 kalau nggak salah tuh ya. Kemudian habis diterapi itu sesuai rujukan hanya 33 sama 34, SGOT-nya 33, SGPT-nya 34. Nah, kemudian orang ini nggak percaya. Iya. Masuk turun gitu kan. Akhirnya dia pindah lab. Pindah lab ternyata lebih turun lagi. SGOT-nya jadi 29 malah. Ini kalau boleh tahu berapa kali melakukan terapi? Itu one treatment. One treatment saja, sekali ya? terapi. Kenapa itu terjadi? Tadi kita mengambil sources-nya. Jadi fungsi hati itu kan tidak efektif sehingga virus tidak bisa dilawan karena ada timbunan oksidan. Maka begitu oksidan di drainage dikeluarkan, biasanya itu di daerah ulu hati ya, diambil, maka akan terjadi regenerasi sel, kemudian terjadi yang jelas ada gostodrin, gostoendorfin yang mampu mengingubasi dan parasit kemudian melawan virus. Inilah yang kenapa virusnya fungsi hatinya jadi membaik, itu seperti itu. Termasuk ginjal tadi. Kenapa ginjal juga kok efektif gitu ya? Padahal secara paradigma konvensional orang sakit ginjal itu tidak bisa sembuh kecuali hemodialisasi dan transplantasi, cuci darah atau cangkok. Tapi kenapa dengan hijamah dengan konsep ODT ini kok sembuh? Karena ternyata organ tubuh kita itu butuh nutrisi atau asupan makanan. Nah, suplai makanan ke organ tubuh kita ini melalui saraf permukaan kulit. Maka ketika di permukaan kulit patologi ginjal ini ketutup oleh namanya oksidan, otomatis ini tidak ada suplai, maka ginjal bisa mengkerut atau bocor. Nah, ini ranah ini selama ini tidak sampai ke sini ke kedokteran konvensional. Kedokteran konvensional selalu berpikir akibat adanya simptom tadi. Nah, kita akan lanjutkan setelah ini membahas masalah ginjal ya. Ya, pemirsa, sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita rehat dulu sejenak. Tapi jangan lupa kami terus menunggu partisipasi Anda di nomor telepon interaktif kami di 021 392 2121. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Semua video klip tembang klasik dari artis favorit Anda akan membawa nuansa retro penuh kenangan. Retro Hits pada hari dan jam berikut. Halo pemirsa, banyaknya kasus kejahatan yang terjadi pada perempuan belakangan ini semakin mengkhawatirkan. Tak ada salahnya bagi Anda pemirsa perempuan untuk lebih berhati-hati dalam segala kondisi. Menyiapkan alat keamanan praktis salah satu solusinya. Untuk itu cepat mudah kali ini mengajak Anda untuk membuat sendiri semprotan merica dari botol parfum bekas yang berfungsi sebagai alat pertahanan diri bila suatu saat diri kita terancam. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, bahan yang harus kita siapkan adalah segelas air, ulekan, bubuk lada, cabai secukupnya, dan botol parfum bekas. Nah, setelah itu, taruh cabai ke dalam ulekan serta campurkan bubuk lada secukupnya. Ulek sampai halus cabai dan bubuk lada tersebut. Lalu, tambahkan sedikit air dan ulek kembali hingga larut. Setelah larut dalam air, masukkan campuran bubuk lada tersebut ke dalam botol parfum dan tutup sampai rapat. Ya, semprotan merica hasil karya Anda pun siap digunakan kapan saja dan di mana saja. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Kalau 10 lagu masih kurang di telinga Anda, sekarang Tangguh menghadirkan 20 video klip musik paling geres saat ini. 20 musik tanah air dikumpulkan dalam Tangga Lagu 20. Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Seperti yang dijelaskan Ustadz tadi tentang keberadaan klinik ODT Center, setiap pasien putra Ustadz sendiri yang menangani, dan untuk pasien putri kami sendiri yang menangani. Dan untuk spot center atau ru'yah, kami karena terapis perempuan itu, saya biasanya mengawalinya setiap pasien perempuan itu dari perasaan.
Di situ yang kami ambil untuk titik ru'yahnya ada di ulu hati, kemudian di perut, kemudian di paha kanan kiri, kemudian ada di pelipis mata kanan kiri, dan ada lagi di kanan kiri belakang telinga. Itu untuk pasien putri. Sedangkan untuk spot center untuk putra itu biasanya ustadz yang melakukan. Jadi ada perbedaan. Ya pemirsa, masih bersama saya Cikita Medi dan Ustadz Azib Susyanto, sang Grandmaster Oksigen Drainage Therapy, ditemani juga Umi Robiatul Adawiyah sebagai Female Master ODT. Kita lanjutkan, Pak Ustadz. Tadi kita sudah membahas di segmen sebelumnya masalah jantung koroner, dan sekarang kita beralih ke masalah ginjal. Ya, ginjal ini seram sekali terdengar ya. Nah, awalnya itu kita mengetahui kita terdeteksi penyakit ginjal itu seperti apa sih ciri-ciri awalnya? Ciri awalnya tentunya ya kalau ginjal itu biasanya pinggang sebelah kanan itu nyeri, kemudian pipisnya tidak lancar, kemudian baunya itu kayak pipis yang yang tidak disiram, kayak toilet yang pipis tidak disiram kering gitu. Nah itu keringatnya seperti itu. Nah kenapa? Karena dia biasanya uriumnya tinggi. Ginjal tidak bisa memfilter urin, sehingga urin ke seluruh tubuh, maka badannya itu baunya nggak enak. Terus kemudian tenggorokan pahit. Oh itu pengaruh ya? Iya, karena kan dia kan ke seluruh tubuh ya, sehingga aroma saja sudah nggak enak, dia pun nggak nyaman. Kemudian ada pusing, ada nyesek, itu antara lainnya. Tentunya kalau dicek secara laboratorium itu urium kreatinin itu di atas standar rujukan gitu ya. Kreatinin itu kan paling rujukannya 0,2 sampai 1,2 itu maksimal. Kemudian uriumnya itu sampai 50 maksimal, 40 maksimal, 10 sampai 40. Nah, rata-rata orang yang sudah kena gagal ginjal gitu di atas itu. Nah, seperti tadi yang sudah didisplaykan itu uriumnya 193,1, kreatinin 24,9. Nah, kita terapi 3 hari dicek menjadi kreatin 1,7 dan uriumnya menjadi 65. Itu masih di atas rujukan tentunya ya. Tapi secara teori sudah tidak perlu lagi cuci darah. Nah, orang yang tadi sudah 2 tahun cuci darah seminggu 2 kali. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan cara hijamah yang kita ambil dengan ODT itu sembuh. Karena nutrisi yang kemarin terhambat masuk ke organ ginjal itu diambil, yang tertutup itu diambil, akhirnya ada nutrisi lagi. Kemudian ini ada juga yang saya pegang. Ini kalau tadi kan umurnya 51 ya, ini umurnya 63. Namanya Pak Joko. Pak Ustadz bisa dilihatkan ya, kalau bisa yang dilihat. kecil? Ini standarnya, ini uriumnya beliau 182. Uriumnya 182. Ya, 182. Bisa di zoom. Oke, ditahan dulu Pak Ustadz biar pemirsa bisa melihat dengan detail. Urium 182, kreatininnya 7,2, 7,4. Oke. Iya, 7,4. Nah, kemudian ini hasil cek lab sebelum di terapi ODT pada tanggal 19 Juni 2013. 2013 Nah, baru kemudian, ini ya. Setelah kita terapi, 3 kali beliau diterapi. Kemudian tanggal 25 Juli 2013 dicek lagi. Oke, ini Pak Ustadz. Ya, kita perlihatkan lagi. Ya. Ini yang menjadi patokan uriumnya dari 7 tadi, ya? 180 urium, menjadi 54. Kemudian kreatininnya yang jadi 7,4 menjadi 0,4. Artinya sudah sesuai rujukan. Maka beliau tidak cuci darah lagi. Nah, ini bukti bahwa dengan tindakan ODT betul-betul membangun infrastruktur di dalam tubuh sehingga yang tadinya kacau, sistem peredarannya kacau menjadi normal. Nah, dan di sini di dalam konsep ODT ini, walaupun domainnya ginjal, kita tidak hanya fokus di ginjalnya, tapi seluruh yang berkaitan dengan organ tubuh itu kita betulin, seperti untuk jantungnya, parunya, pankreasnya, heparnya, sampai di sensor saraf pusatnya, itu kita lakukan tindakan sekaligus. Sehingga ibarat jalan
jalan ini semuanya serempak diperbaikin. Iya, biasanya jantung dan ginjal ini penyakit komplikasi Komplikasi lah ya. terintegrasi. Maka walaupun domainnya ginjal semuanya dibetulin. Oke, kita boleh angkat telepon sebentar. Ya, halo. Halo, Klinik Sehat, selamat pagi. Dengan Pagi. siapa di mana? dari Pekanbaru. Iya, Bapak langsung saja dikonsultasikan, Pak. Ayo. Ya. Halo, Ya, halo silakan. saya mau menanyakan mengenai status anak saya. Nah, Anak saya ini sakitnya oleh dokter epilepsi. oh epilepsi ya. Epilepsi. Umur berapa Bapak? Sekarang umur 17 dan baru sekitar 4 bulan ini terjadi. Oke. Iya. Ya. Oke, Bapak sudah cukup konsultasinya, Pak? Belum. Kalau Oh, bisa belum. ini, Ada lagi. jadi gini, apakah dengan pengobatan ini Bisa. efektif? Ya. Terus saya kepingin memastikan karena dokternya sendiri kayaknya mengalami kebingungan karena anak saya dites bermacam-macam metode gitu sampai lupus sehingga apakah ini memang penyakit medis atau non medis karena dia kejangnya saat menjelang tidur malam. Oh iya iya. Dalam arti sebelumnya ada keresahan-keresahan dan halusinasi gitu. Oh iya. Baik. Oke. Ya. Bapak, kami sudah menangkap semua keluhannya. Oke. Dan Nah, ya, terima kasih atas teleponnya, Pak. terima kasih. Ya. Iya, bagaimana Pak Ustadz? Insya Allah. Epilepsi ya? Jadi epilepsi itu kan secara teori sensor secara pusatnya ketekan. Nah, yang menekan ini bisa macam-macam. Bisa adanya jin atau oksidan. Gitu. Sehingga pembuluh darah menyempit, oksigen tidak masuk, dia kejang. Nah ini yang terjadi. Maka tadi dengan konsep kita detek dulu, kita ru'yah dulu. Apakah penyakit ini disebabkan oleh adanya jin atau memang betul-betul murni medis. Tapi melihat apa yang diinformasikan oleh bapaknya tadi, dia mengalami kayak halusinasi, kemudian dia gelisah, resah, itu biasanya ada Mr. X. Apalagi anak muda, mungkin dia terlalu banyak main game online dan terlalu segala banyak macam, imajinasi ya, tidak Kak. ibadah, Terbawa ke terbawa dunia kemana-mana sehingga dia punya teritorial tapi tidak mampu menguasai teritorialnya. Maka ada Mr. X yang masuk menguasai teritorial Dan akhirnya itu. menjadi timbunan penyakit. Jadi penyakit akhirnya. Gitu. Maka kita harus lakukan dua tindakan. Tindakan spot sekaligus juga ODT, diambil di sensor pusat seperti itu. Siap, kita akan lanjutkan setelah break satu Iya, ini ya Pak Ustadz, Umi. Pemirsa, tentunya pemirsa telah mengetahui solusi alternatif menyembuhkan penyakit Anda. Jangan kemana-mana, simak terus Klinik Sehat bersama ODT. Semua video klip tembang klasik dari artis favorit Anda. Akan membawa nuansa retro penuh kenangan kembali hadir di tengah Anda. Retro Hits setiap Sabtu dan Minggu pukul 22.03 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Sudah waktunya para pekerja pabrik turun tangan. Mewakili mereka yang hobi main bola. Starling pada hari dan jam berikut. Highlight pertandingan sepak bola pilihan dikumpulkan bagi Anda. Dilengkapi informasi dan bursa transfer Liga Sepak Bola Dunia. Siap untuk mengkickstart Anda yang gila bola. Bagaimana kick-offers? Apakah tim kesayangan Anda berpeluang? Kick off pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ini dia program Pop Culture Asia Pilihan Masa Kini. Dari dunia musik dan film. Ditambah kabar selebriti favorit, gosip terpanas, hingga tren terkini. Dijamin Anda puas dengan semua kabar artis Asia favorit Anda. A-Pop News pada hari dan jam berikut.
Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ya, kita masih di program Klinik Sehat bersama Klinik BM ODT dan bersama dua master ODT kita, yaitu Ustadz Aziz Susianto dan Umi Robiatul Adawiyah. Nah, kita langsung saja membahas perbincangan yang terputus. Nah, di sini telah terlihat bahwa Pak Ustadz telah membuat sebuah rangkuman dari seluruh penyakit yang biasa dialami manusia yang terangkum dalam hijama or oksidan drainage therapy atau ODT. Di sini kita melihat bahwa ada salah satu ulasan juga dari Jerry De Grey. Benar Pak Ustadz ya? Saya pernah terkena berbagai penyakit dan dengan hijama atau pengobatan Nabi SAW penyakit tersebut dapat disembuhkan. Oleh karena itu hijama sangat penting menjaga kesehatan kita. Subhanallah. Dan ini adalah salah satu buku yang paling rinci tentang penyakit dan bagaimana hijama digunakan untuk menghilangkan penyakit. Nah, jelaskan Ustadz bagaimana ini buku? Jadi buku ini merupakan resume dari pengalaman selama 8 tahun yang ternyata terbukti secara fakta dan kita tidak hanya overclaim, tapi kesembuhan itu dibuktikan dengan kalau itu kaitannya dengan darah dengan cek laboratorium, kalau itu kan kaitannya di dalam tubuh tentunya di USG, di CT scan, di MRI gitu ya. Jadi betul-betul kesembuhan itu faktual. Nah, dari apa yang kita lakukan kok ternyata sembuh, akhirnya kita resume menjadi buku ini dan ini semuanya full color. Ya, semua penyakit ada di sini ada dibahas. dan ini kita tulis dari identifikasi penyakit, sebab penyakit, gejala penyakit, penyembuhan secara umum, kemudian bagaimana cara penyembuhan dengan ODT, kemudian MPT atau motor pain terapinya di mana, kemudian kita kasih gambarnya juga ada. Iya, jadi lebih jelas full, untuk ya, menginformasikan jadi, kepada misalkan publik. ini gejala kanker otak, di mana gejalanya seperti apa, penyebabnya bagaimana, penyembuhan dengan OT bagaimana, titiknya di mana. Bisa Ini kita diperlihatkan ya, secara rinci, ini Ustadz. seperti ini. Bisa dilihat sekilas ya. Ini kasus kanker otak. Dan semuanya kita bikin full color dan dengan bahasa yang ringan sehingga siapapun orang yang membaca itu mudah untuk menangkap. Dan ini udah cetakan berapa kalau Ini boleh udah tahu? cetakan ketiga. Wah, Ya. cetakan ketiga, Alhamdulillah ya. cetakan pertama bulan Juli itu habis dalam 1 bulan. Agustus yang kedua 2 kali lipat jumlah cetakannya. Kemudian habis lagi 1,5 bulan cetak lagi yang ketiga. Nah, oke, kita beralih ke Umi ya. Umi, kira-kira ada nggak sih pantangan dalam proses melakukan metode ODT maupun spot? Pantangan apa nih? Pantangan dari makanannya juga, Ya. pantangan dari diri kita juga. Gitu. Ya, sebetulnya bukan pantangan ya, kita mengajak untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau kemarin kita mungkin pernah melakukan satu kesalahan yang membuat ada terjadinya satu penyakit atau ujian yang saat ini lagi kita hadapi, Umi selalu sama-sama mengingatkan apa yang sudah terjadi itu sudah atas izin Allah. Mau itu enak dan tidak enak. Iya. Katanya orang yang miskin itu belajarnya, miskin itu kan macam-macam ya, miskin karena miskin ilmu, miskin nggak punya fasilitas, tapi dia mesti kaya hati. Iya. Kalau mau belajar apa itu hidup, nah terus menyikapinya seperti apa. Dan mereka pun yang ternyata kaya fasilitas, ada kalanya batin itu tidak cukup dalam rumah itu. Ya rasa nyamannya tidak ada karena serba ada malah bingung gitu kan. Tapi mereka yang dalam tataran kurang atau selalu pengen meraih, nah yang lebih baik itu ada kalanya kita yang harus saling apa nih yang kurang kita koreksi diri kita. Nah, Oke, boleh kita angkat telepon sebentar? Silakan. Ya, Klinik Sehat dengan siapa di mana? Halo. Halo, Iya, Bapak dengan siapa di mana, Pak? dengan Nov di Bukit Tinggi. Bapak Nov di Bukit Tinggi, orang awak yo. Ya, langsung saja dikonsultasikan bersama Umi juga boleh ditanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Umi, saya punya keluhan penyakit. Gini, saya nggak ada ngerasain sakit di tubuh, nggak ada. Cuman saya berjalan kaki sekitar 20 langkah, itu jantung saya berdebar-debar kencang, terus nafas pendek, udah berasa kayak di leher aja, udah nggak berasa seperti nafas. Padahal cuma jalan deket gitu. Saya coba cek jantung, diperiksa EKG, jantung saya aman. Akhirnya saya nggak puas, cek lagi ke kota lain, dirujuk ke Padang, itu saya pakai Hostler.
itu saya aman juga jantungnya. Terus saya masih kurang puas soalnya masih setiap saya berjalan kaki sepanjang jarak sekitar itu kambuh terus. Jadi saya coba periksa jantung pakai echo. Katanya aman juga, jantung saya nggak ada masalah apa-apa. Terus coba paru-paru katanya juga aman. Nah saya bingung, nggak ada terdeteksi penyakitnya, tapi saya mengalami hal seperti itu. Setiap saya mengeluarkan energi, bahkan berjalan pun itu kan ringan sebenarnya, tapi jantung saya berdebar seperti itu. Oke, Bapak sudah cukup keluhannya, Pak? Pernah belajar ilmu, Mas? Oh enggak, saya nggak pernah belajar. Oke. Bapak cukup ya Pak ya. Akan kita bahas karena pembahasannya kayaknya dari masalah non medis ya, Ustadz Umi. Oke, pemirsa, kita masih satu segmen lagi ya. Jangan kemana-mana, kami kembali setelah yang satu ini. Bau rokok pada mobil pasti menyebalkan. Anda ingin tahu cara ampuh menghilangkan bau tersebut? Mari kita hilangkan bersama-sama. Yang pertama, jangan memakai pengharum mobil karena akan menyebabkan bau dan jamur pada lapisan dalam mobil Anda. Ada cara yang lebih ampuh. Siapkan 1 mangkok, 2 wadah kecil, 2 handuk kecil, dan vinegar. Tuangkan vinegar secukupnya ke dalam mangkok. Masukkan 2 handuk kecil ke dalam mangkok yang sudah diisi vinegar. Selanjutnya, peras handuk dan simpan kedua handuk tersebut ke dalam wadah yang sudah tersedia. Dan wadah siap digunakan. Letakkan wadah di bawah dashboard dan satunya lagi di bawah jok mobil Anda. Diamkan selama 10 menit dan bau rokok pergi jauh dari mobil Anda. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Sudah waktunya para pekerja pabrik turun tangan. Mewakili mereka yang hobi main bola. Starling pada hari dan jam berikut. Kenal baik dengan seluk-beluk kota tempat tinggal Anda? Ikuti jalan menelusuri kota-kota di Indonesia. Menampilkan sisi lain sebuah kota, lengkap dengan potret dan tradisi lokal kota tersebut. Sudut kota, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Pemirsa, tak terasa ya kita sudah sampai di segmen terakhir, tapi saya masih memiliki banyak pertanyaan untuk Master ODT kita hari ini. Ya Pak Ustadz, tadi kita harus menjawab pertanyaan dari Pak Nov dari Bukit Tinggi yang ternyata menurut saya sendiri kayak dari non medis ya, dideteksi juga nggak kelihatan penyakit jantung. Jadi memang kasus tadi secara faktual jelas dia secara fisik bagus, nggak ada apa hal yang mengkhawatirkan. Tapi kenapa ada gejala? Secara bahasa tadi kan kelihatan dia under pressure atau dia mempunyai tanggung jawab yang besar di dalam keluarga itu, sehingga dengan adanya under pressure kemudian tentunya orang kan bikin tidak fokus dalam sebuah masalah, sebuah perkara, sehingga bisa jadi ada Mr. X yang mengganggu stabilitas dalam permasalahan dia gitu. Nah, maka dengan konsep kita ya kita support tadi. Sehingga dengan kita support, kemudian baru kita ODT seperti itu. Oke, kita beralih ke Umi ya. Nah, terakhir nih, apa ya penjagaan dari pasien itu sendiri? Tapi sebelum kita bertanya dan menjawab, kita angkat telepon dulu. Ya, Klinik Sehat, dengan siapa di mana? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Saya dengan Desi dari Jakarta. Ibu Devi di Jakarta. Bu, langsung saja dikonsultasikan, Bu. Ini ya, Ustadz, kebetulan anak saya baru divonis talasemia ya. Oh, ya. Kalau katanya talasemia itu tidak ada obatnya. Ya, betul. Jadi apakah kalau misalnya saya ke ODT ada solusi gitu Ustadz? Insya Allah kita sudah ada lebih dari 5 pasien. Memang ini kan penyakit agak langka ya. Iya betul. Bahkan itu dari rumah sakit besar cancer juga dari Jakarta ini yang dirujuk ke tempat kita. Alhamdulillah dengan izin Allah 2 kali, bahkan dia sudah pernah kemo juga. Tapi alhamdulillah 2 kali kemudian dicek lagi darahnya, alhamdulillah clean sudah. Ibu ada keluhan lain Ibu?
Oke, terima kasih Bu atas teleponnya. Oke, biar Ibu lebih jelas lagi, lihat saja alamat call center Klinik BOPDT di layar kaca Anda. Oke, kita langsung saja lanjut ke Umi. Kira-kira apa penjagaan atau tips-tips dari Umi sendiri untuk penjagaan diri kita sehingga kita tidak terdeteksi atau terserang berbagai penyakit? Terutama kalau kita muslim, ya amal sebaik-baiknya setiap muslim itu dari sholat. Seperti hadis awaluma yuhasabu bil abdul yaumul qiyamah as-sholah. Yang kedua dari sisi ibadah, jadi ya. Yang kedua dari pola makan. Pola makan yang baik, kita memasukkan hal-hal yang baik dulu, yang wajib dulu. 4 sehat, 5 sempurna. Itu juga pola pikir kita akan baik. Nah, kita juga akan melangkahkan kaki itu insya Allah baik. Karena nutrisi yang kita masukkan baik. Intinya terapi nutrisi dulu. Betul. Ya. Oke, terakhir nih Pak Ustadz, kesimpulan dari perbincangan kita selama 1 jam ini. Ya. Baik, pemirsa Sindo yang dimuliakan Allah, tentunya dengan informasi dari apa yang kita sampaikan tadi, kita mencoba mengaplikasikan apa janji Allah dan Rasulullah, yaitu kuludain dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kemudian Rasulullah menyampaikan tentang hijamah ini bahwa al-hijamah itu dawaun likuludain dasamut. Hijamah kaping yang kita ambil dengan ODT ini menyembuhkan semua penyakit kecuali tua dan mati. Nah, alhamdulillah secara faktual itu sudah bisa menyembuhkan termasuk jantung dan ginjal yang selama ini ketika orang divonis dengan penyakit itu seakan dunia kiamat, habis apa yang harus dijual karena mahal gitu ya. Tapi dengan adanya hijamah ini itu menjadi mudah. Persis apa kata Allah di dalam Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berkehendak kamu mudah, tidak mempersulit, termasuk kamu dalam rangka mencari sehat, mencari sembuh. Karena dengan hijamah itu semuanya sembuh. Itu seperti itu. Kemudian ini ada informasi bagi pemirsa semua dimanapun Anda berada. Kita membuka pendidikan yang mana pendidikan ditempuh dalam 1 bulan. Untuk angkatan ke-9 ini insya Allah dimulai tanggal 13 Jumat yang akan datang. Maka bagi pemirsa yang masih berkehendak, masih ada kursi, masih ada tempat, silakan segera saja mendaftarkan diri sehingga nanti kita bisa sama-sama berbagi kepada umat. Dan kita termasuk menjadi khairunas anfa'hum linas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi kebaikan, memberi manfaat kepada orang lain. Ya, pastinya ilmu metode hijamah ini harus diaplikasikannya karena berguna untuk orang banyak juga. Oke, Pak Ustadz Umi, terima kasih atas waktunya sudah sharing bersama Cikita di sini dan pemirsa Sindo. Oke, pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustadz dan Umi hari ini memberikan banyak manfaat untuk Anda yang memang tengah mencari solusi dari permasalahan yang Anda hadapi. Jangan pernah lewatkan program Klinik Sehat di televisi referensi Indonesia. Saya Cikita Medi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.